Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kita, yakni nikmat iman, Islam, kesehatan juga kesempatan untuk kita dapat beribadah pada hari ini, yakni kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga ibadah yang kita lakukan di hari ini dan di hari-hari yang lain itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan kita senantiasa bersolawat dan juga melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kuliah Ramadan pada hari ini yaitu tentang iktikaf. Iktikaf adalah al-lubthu fil masjid, yaitu berdiam diri di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan iktikaf yakni di 10 hari di bulan Ramadan sesuai dengan keterangan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni dari Ummul Mukminin radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'dih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sehingga beliau wafat, kemudian para istri beliau beritikaf sepeninggalnya. Dalam hadis ini kita dapat memahami, kita dapat faham bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Adapun hukum itikaf yaitu menurut jumhur ulama, pada asalnya hukum itikaf adalah sunnah. Kemudian dia bisa berubah menjadi wajib apabila seseorang itu bernazar. Maka hukum itikaf bagi orang yang bernazar maka itu menjadi wajib. Kemudian untuk syarat melaksanakan itikaf, yang pertama itu niat. Innamal a'malu binniyat. Ini adalah menjadi syarat yang pertama untuk kita melaksanakan iktikaf. Kemudian yang kedua yaitu berdiam diri di masjid, al-lubthu fil masjid. Boleh juga di surau atau di musola atau di langgar, dengan syarat masjid ataupun musola ataupun langgar ataupun surau itu di dalamnya terdapat sholat berjamaah 5 waktu yang dilaksanakan berjamaah di waktu-waktu setiap hari. Itu adalah syarat yang kedua, yaitu berdiam diri di masjid ataupun di musola, di mana di musola tersebut terdapat salat berjamaah. Namun jangan sampai kita beriktikaf di rumah ataupun beriktikaf di musola yang di sana tidak terdapat salat berjamaah 5 waktu. Contohnya seperti musola-musola yang ada di kantor. Maka tidak dianjurkan untuk sholat ataupun tidak dianjurkan untuk iktikaf di musola yang
yang tidak terdapat sholat berjamaah ataupun yang sudah ditinggalkan oleh jamaahnya. Nah, adapun hal-hal yang dilakukan ketika beriktikaf di masjid, maka yang pertama itu qiyamul lail ataupun sholat malam ataupun memperbanyak sholat-sholat sunnah. Kemudian memperbanyak tadarus, memperbanyak tilawah Al-Quran. Kemudian memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah beberapa hal-hal yang dilakukan ketika kita berada di masjid, tentunya dengan niat bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita fokus terhadap hal-hal yang kita lakukan, yaitu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf, apakah i'tikaf itu boleh, apakah i'tikaf itu ada waktunya? Sebenarnya i'tikaf menurut jumhur ulama, waktu i'tikaf itu tidak ada batasannya, boleh dilakukan selain daripada bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain pun boleh dilakukan. Untuk waktunya tidak ada batasan, boleh tidak dibatasi dengan 1 hari, 2 hari ataupun 3 hari. Jadi tergantung orang yang beriktikaf. Kemudian hal-hal yang membatalkan iktikaf, yang pertama itu keluar dari masjid tanpa uzur ataupun tanpa alasan ataupun tanpa memiliki hajat. Contohnya ketika seseorang keluar dari masjid tanpa alasan hal yang lain, kecuali dia keluarnya ada alasan, misalnya mengambil makanan karena tidak ada makanan untuk berbuka puasa ataupun untuk sahur, maka diperbolehkan untuk mengambil makanan, itu tidak menjadi batal iktikafnya. Atau membuang hajat, nah itu diperbolehkan. Kemudian hal-hal yang membatalkan apalagi, yaitu berjima, itu adalah salah satu hal yang membatalkan iktikaf. Nah, adapun hikmahnya yang kita lakukan, hikmah ataupun tujuan kita beriktikaf, yang pertama itu yang sering kita dengar, yakni mencari keutamaan di malam Lailatul Qadar, yakni malam yang dimana dalamnya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian di bulan itu juga terdapat penuh keberkahan, sehingga mudah-mudahan dengan kita senantiasa beriktikaf di masjid, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kepada kita semua, marilah kita beriktikaf di masjid-masjid yang dekat dengan rumah kita, sehingga kita dapat mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu yang memiliki keutamaan lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga dengan kuliah Ramadan yang singkat ini bermanfaat bagi diri kami dan juga bagi kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.